Anda mungkin sedang mencari ide bisnis rumahan, atau Anda lagi mikir kira-kira bisnis apa ya yang bisa dimulai dari rumah. Nah, kali ini kita akan bahas soal peluang bisnis yang bisa kita lakukan dari rumah. Inilah 7 peluang bisnis rumahan untuk Anda yang mau berbisnis dari rumah. Plus di sini akan saya bahas step by step-nya secara lengkap. Ide bisnis yang pertama adalah menjadi reseller. Jadi, reseller itu adalah orang yang menjual kembali produk yang dia punya. Misalnya begini, Anda ada produk, lalu Anda menjual barang yang Anda dapatkan dari penyedia produk. Singkatnya, Anda menjual ulang, yaitu reseller. Nah, Anda menjual ulang produk yang Anda miliki. Nah, caranya gimana menjadi reseller? Pertama, Anda perlu dapatkan dulu produknya. Kemudian, Anda yang kedua, Anda jual atau promosikan produk tersebut. Nah, untuk mencari produk caranya banyak. Salah satunya Anda bisa cek di marketplace, seperti misalnya di Tokopedia. Anda bisa explore banyak sekali produk yang bisa Anda jual, misalnya makanan ringan dan sebagainya. Nanti Anda filter penjual-penjual yang lokasinya dekat dengan Anda misalnya, atau berdasarkan kriteria lain. Beberapa kriterianya misalnya lokasinya dekat Anda, ratingnya bagus, mereka punya produk yang laris, dan profilnya meyakinkan. Para penjual ini nantinya bisa jadi penyuplai untuk produk Anda. Nah, terus kalau Anda udah dapat produk yang akan dijual, maka kita lakukan promosi. Cara promosinya bermacam-macam. Paling simpel, Anda bisa tawarkan produk reseller Anda ke teman-teman Anda atau ke komunitas ataupun lingkungan sekitar Anda. Itu yang paling penting. Atau yang kedua, Anda bisa manfaatkan promosi di media sosial seperti di Instagram, di Facebook, di grup WhatsApp Anda, dan sebagainya. Atau Anda menyuplai barang atau produk tadi ke penjual ataupun toko lain. Nah, kalau bisa terjadi kolaborasi semacam itu, tentu lebih baik. Ide bisnis yang kedua adalah menjadi freelancer. Nah, ini buat Anda yang punya keterampilan-keterampilan tertentu atau yang ingin kerja dari rumah dengan cara menjual keahlian atau jasa yang mereka miliki. Anda bisa jualan jasa desain, misalnya jasa marketing, jasa teknologi seperti pembuatan web misalnya, atau jasa administrasi seperti penulisan, penerjemahan, dan sebagainya, atau jasa-jasa lainnya. Nah, kalau Anda tertarik jadi freelancer, Anda perlu punya keterampilan. Anyway, kalau Anda mau belajar step by step secara detail dan sangat lengkap untuk jadi freelancer, bisa nonton video saya yang ini, judulnya Cara Menjadi Freelancer. Linknya ada di deskripsi dan videonya lengkap banget. Durasinya hampir setengah jam karena membahas secara detail dari nyari idenya gimana, cara bikin penawaran ke klien seperti apa, cara promosi jasa freelancer, dan banyak lagi. Nah, ide bisnis yang ketiga adalah Anda menjadi pengajar. Ini cocok banget untuk Anda yang hobi ngajar atau hobi berbagi ilmu. Anda bisa buat usaha-usaha di bidang mengajar, misalnya kursus rumahan, les, kursus online, ataupun kelas offline. Nah, misalnya Anda suka nih ngajar, Anda bisa buka les, misalnya les musik, atau les piano, dan sebagainya. Tentunya jenis usaha yang Anda buka bisa disesuaikan dengan keahlian Anda. Nah, kalau bicara untuk promosi, tentu kita bisa manfaatin website, media sosial, terus juga promosi ke teman-teman dan koneksi kita, atau promosi ke komunitas-komunitas yang kita tahu. Jadi, kita bisa tuh promosi ke lingkungan-lingkungan yang bisa kita akses. Tujuannya supaya makin banyak orang yang tahu tentang usaha rumahan kita, dan kemudian mereka bisa jadi klien kita atau bisa menjadi pembeli dari produk kita. Nah, anyway, kalau Anda mau belajar cara bikin kursus online atau produk digital, Anda bisa nonton video ini yang judulnya Cara Dapat 100 Juta Pertama dari Produk Digital. Link videonya juga ada di deskripsi, dan ini penting banget untuk Anda yang mau belajar bisnis digital. Nah, Anda bisa tonton videonya ya. Ide bisnis yang keempat adalah menjadi content creator nih. Ini yang lagi kekinian banget, yang sering Anda lihat. Misalnya kayak bikin konten buat YouTube, bikin video-video, dan sebagainya. Contoh profesi content creator ini misalnya jadi pemilik website, jadi YouTuber, jadi pembuat aplikasi, atau jadi influencer di media sosial. Tugasnya tentu adalah membuat konten. Nah, duitnya dari mana? Misalnya kalau jadi YouTuber, channel YouTube Anda bisa dimonetisasi pakai iklan. Jadi, ketika orang nonton atau klik iklannya, Anda dapat duit. Atau kalau Anda punya web, bisa pasangin iklan di sana dan Anda dapat income dari situ. Nah, gimana cara jadi content creator? Saya pernah bikin video yang judulnya Cara Jadi YouTuber Termurah, Terlengkap, dan Terjitu di 2020. Ini cocok banget Anda tonton lagi kalau Anda mau belajar jadi YouTuber, dan saya pandu step by step. Atau Anda bisa nonton video ini nih, 3 cara dapat uang dari Google AdSense. Ini cocok untuk Anda yang mau memonetisasi website atau menguangkan website Anda dengan menggunakan cara Google AdSense. Jadi buat yang tertarik pelajarin hal-hal tersebut, bisa tuh tonton video tadi. Nah, yang perlu di-highlight adalah untuk jadi content creator ini nggak mudah, karena perlu minat dan konsistensi yang besar. Jadi pastikan itu sesuai bidang Anda.
Nah, yang kelima, Anda bisa jalankan usaha rumahan nih. Tentunya adalah usaha-usaha yang bisa kita kerjakan dari rumah. Jadi, dari rumah tuh bisnisnya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya usaha catering, usaha makanan rumahan, usaha fotokopi, buka warung, usaha bengkel, cuci motor misalnya, atau apapun yang kira-kira bisa dijalankan dari rumah Anda gitu. Jadi apapun bentuk usahanya, Anda bisa jalankan tuh. Dan biasanya tidak butuh modal besar, karena bisa dimulai dengan modal minim, asalkan kita punya ide dan kreativitasnya. Intinya adalah jadikan rumah Anda itu sebagai tempat usaha. Jadi usaha apapun ya Anda bisa coba manfaatkan rumah Anda tadi. Nah, Anda bisa gali tuh ide-ide kreatif apa yang kira-kira bisnisnya bisa Anda kerjakan dari rumah. Jadi Anda bisa promosi dari rumah, Anda bisa bikin produknya dari rumah, dan seterusnya. Yang keenam, ada ide usaha kos-kosan. Usaha kos-kosan ini menarik banget dan jadi idaman banyak orang karena katanya bisa jadi sumber passive income. Nah, target pasar dari kos-kosan ini biasanya adalah mahasiswa atau karyawan. Jadi kalau misalkan Anda ingin memulai usaha kos-kosan, rumah atau kos Anda itu perlu di lokasi yang strategis, misalnya dekat kantor, dekat pabrik, dekat sekolah atau universitas. Nanti Anda bisa promosi kos-kosannya pakai website misalnya, kalau misalkan Anda mau cari pembeli dari Google. Bisa bikin web, atau bisa manfaatkan yang namanya Google My Business. Jadi ketika orang nyari nama kosan Anda atau mencari kos-kosan gitu, itu akan menemukan bisnis Anda di Google. Nah, Anda bisa manfaatkan tuh yang namanya Google My Business. Kalau Anda tertarik soal Google My Business tadi, saya pernah ulas di video ini, judulnya 7 aplikasi terbaik Google untuk bisnis Anda. Anda bisa nonton video tersebut karena saya review tentang Google My Business dan aplikasi Google lain yang keren untuk bisnis Anda. Nah, anyway, kalau mau belajar bikin web, bisa juga nih nonton video tutorial yang judulnya 3 cara cepat dan mudah membuat web untuk pemula. Link video ini semuanya ada di deskripsi ya, jadi cek juga deskripsi video ini. Nah, yang ketujuh, Anda bisa buka usaha yang berkaitan dengan hobi Anda. Ini bakal asyik banget. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan usaha yang cocok sama hobi kita, itu kita nggak akan gampang ngerasa capek dan kita happy menjalankannya. Jadi itu keren banget untuk kita coba. Misalnya, Anda bisa jual produk-produk yang berkaitan sama hobi Anda nih. Misalnya kalau Anda hobi burung, misalnya bisa jual produk-produk tuh kayak makanan burung misalnya, atau berbagai produk yang cocok sama bidang tersebut. Atau kalau Anda hobi foto misalnya, Anda bisa jualan produk-produk di bidang fotografi, misalnya hobi motor dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa explore untuk buka usaha yang persis atau berdekatan langsung dengan hobi atau hal-hal yang Anda sukai. Cara jualannya Anda juga bisa nih promosi ke komunitas-komunitas hobi tadi. Misalnya kalau hobi sepeda, masuk ke komunitas sepeda dan sebagainya. Nah, Anda juga bisa promosi ke teman-teman Anda pakai internet atau bekerja sama dengan pihak lainnya. Jadi promosinya bisa dengan berbagai macam cara yang tentunya butuh kreativitas kita untuk mencari strategi-strategi bagus gitu dalam mempromosikan produk atau jasa tadi. Nah, intinya dari video kali ini yang mau saya bilang adalah banyak sebenarnya peluang usaha yang bisa kita kerjakan dari rumah. Tapi memang butuh kreativitas, ide, dan tentunya kegigihan supaya kita bisa menjalankannya. Step pertamanya adalah dapatkan ide dulu. Anda bisa ambil ide-ide yang dekat dengan keseharian Anda atau yang dekat dengan hobi Anda, jadi bisa ngambil ide dari sana. Nah, kalau misalkan idenya sudah ada, maka siapkan tuh produk atau jasa yang nantinya akan kita jual, dan kita bisa mulai untuk berpromosi. Promosi ini penting banget karena untuk mendatangkan pembeli dan juga customer ke bisnis yang kita buka dari rumah tadi. Dan yang ketiga, ini sangat-sangat penting nih, kita harus gigih dan pantang menyerah. Kenapa? Karena memulai bisnis ataupun mengembangkan sebuah bisnis tuh tidak akan mudah. Jadi akan ada hambatan-hambatan yang harusnya bisa kita lewatin. Oke, itu dia. Sekian dan jangan lupa subscribe ya.